Hampir semua bisnis yang ada di dunia ini nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada aja bagian-bagian dari bisnis yang dikerjain sama perusahaan lain. Entah bahan bakunya diproduksi orang lain, entah sebagian operasionalnya dikerjain orang lain, atau mungkin marketingnya yang dihandle orang lain juga bisa. Alasannya macam-macam. Bisa jadi karena kita nggak punya expertise di salah satu bagian ini, bisa jadi untuk ngehemat waktu. Atau bisa juga memang secara cost lebih nguntungin kalau dikerjain orang lain daripada dibuat sendiri. Yang jadi pertanyaan sekarang, gimana caranya kita tahu apakah sebagian dari bisnis kita ini lebih baik kita kerjain, atau kita outsource aja keluar? Ini yang bakal kita bahas hari ini. Hai guys, welcome back di channel Fakultif. Hari ini kita bakal kasih contoh gimana nerapin konsep relevant cost lewat kasus bisnis yang lain. Bagi yang belum tahu apa itu relevant cost, bisa nonton video fakultif lainnya yang bahas ini ya. Buat ngebahas, kita lihat kasus ini guys. Ada sebuah perusahaan furniture di Jawa Tengah. Perusahaan ini berhasil masarin produknya ke Pulau Jawa dan Sumatera. Selama ini, perusahaan ini ngehandle sendiri logistik dan pengirimannya. Jadi, dia produksi semua di Jawa Tengah, terus nanti kalau udah jadi, dikirim ke tempat customer. Untuk ngirim ini, dia punya armada pengiriman. Terus karena ada customer yang beda pulau, supaya efisien, dia punya kantor kecil sekaligus gudang di Sumatera. Khusus buat nanganin pengiriman di Pulau Sumatera. Jadi teknisnya, dari Jawa, dia kirim secara berkala order-order dari Sumatera ini pakai truk kontainer yang agak besar. Terus kalau udah sampai di kantor perwakilannya, nanti baru dikirim ke tempat customer pakai mobil berukuran lebih kecil. Kebetulan, gedung di Sumatera ini milik sendiri. Nilai bangunannya sebesar 3,6 miliar dengan biaya depresiasi sebesar 60 juta sebulan. Perusahaan ini juga punya 2 buah truk kontainer, masing-masing senilai 300 juta. Dan punya 5 mobil box, masing-masing senilai 120 juta. Biaya depresiasi untuk semua mobilnya ini sebesar 25 juta sebulan. Untuk SDM yang ngurusin logistik, perusahaan ini punya 7 orang driver. Sama ada 1 orang supervisor dan 1 orang admin di Sumatera. Gaji driver dan adminnya sebesar 2 juta per orang. Sementara, untuk supervisornya digaji 3 juta sebulan. Setiap bulannya, perusahaan ini rata-rata harus ngeluarin sekitar 15 juta rupiah buat bensin dan maintenance mobil-mobilnya. Nah, baru-baru ini, perusahaan furniture ini dapat penawaran dari salah satu perusahaan logistik yang biasa ngehandle pengiriman Jawa-Sumatera. Perusahaan logistik ini bisa anterin sampai ke tempat customer. Kalau perusahaan pakai jasa outsource logistik ini, perusahaan nggak perlu keluar biaya apa-apa selain bayar fee bulanan sebesar 50 juta rupiah. Kira-kira, kalau kalian jadi direktur perusahaan furniture ini, lebih baik di outsource atau tetap jalanin sendiri aja ya pengiriman barangnya? Buat jawab ini, kita bisa analisa pakai relevant cost guys. Tapi sebelum kita mulai bahas, saya mau ngucapin thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah terus support video-video di Fakultif. Kalau kalian tertarik sama jurusan akuntansi, tapi lagi bingung mau masuk kampus mana, kalian bisa consider kampus ini, yang sekaligus jadi kampus tempat saya kuliah dulu. Buat yang pengen tahu apa aja yang ada di kampus ini, mulai dari kurikulum, fasilitas, atau program beasiswanya, bisa langsung lihat lewat link yang ada di deskripsi ya. Nah guys, sekarang gimana kita analisa kasus outsourcing logistik ini? Pertama-tama, kita coba rangkum dulu data yang udah kita punya. Saya udah rangkumin buat kalian, jadinya kira-kira seperti ini. Setiap bulan, perusahaan ini bakal keluarin biaya gaji, transport, bensin, sama ada juga biaya depresiasi. Kalau di totalnya sebesar 119 juta sebulan. Nah, tapi untuk ngejawab apakah sebaiknya logistiknya di outsource atau enggak, biaya-biaya ini nggak semuanya relevan buat dianalisa. Kita harus tahu, biaya mana yang bakal hilang seandainya kita outsource, dan biaya mana yang bakal tetap ada. Kalau biayanya bakal tetap ada, ya itu nggak relevan guys. Mau ambil pilihan di outsource atau enggak, toh tetap keluar biayanya. Kita bisa abaikan biaya-biaya yang nggak relevan ini. Kita coba lihat satu-satu deh sekarang. Pertama, kita lihat biaya gaji. Kalau di outsource logistiknya, perusahaan jadi nggak perlu hire driver, supervisor, sama admin yang ngurusin pengiriman di Sumatera. Berarti, semua biaya gaji ini relevan. Bensin sama maintenance kendaraan juga sama. Kalau kita outsource, ya mobil-mobil nggak kita pakai dan nggak perlu keluar bensin. Biaya ini juga sifatnya relevan. Sementara,
Untuk biaya depresiasi, well, ini cuman alokasi kos aja. Mau di outsource atau enggak, mobil-mobil ini udah dibeli. Kosnya udah jadi sunk cost. Biaya depresiasinya tetap ada sekalipun kita outsource. Jadi, biaya depresiasi ini nggak relevan dan bisa kita abaikan. Tapi Kak, kalau seandainya logistiknya di outsource, kan mobilnya bisa dijual atau disewain deh seenggaknya. Itu kan bisa nguntungin juga. Kalau asumsinya bisa dijual, disewain, atau ada cost yang berbeda, yes, benar. Itu harus dianggap relevan. Saya bakal bahas sebentar lagi seandainya kasusnya kayak gitu. Untuk sekarang, anggap nggak bisa diapa-apain dulu. Jadinya mau di outsource atau enggak, tetap ada biaya depresiasinya dan biaya depresiasi ini bukan relevan cost. Nah, kalau lihat kos-kos yang relevan ini, perusahaan bakal terus keluar 34 juta sebulan seandainya logistiknya dihandle sendiri. Tapi kalau di outsource, biaya-biaya ini bakal hilang, tapi perusahaan jadi harus bayar fee bulanan sebesar 50 juta ke perusahaan logistiknya setiap bulan. Kalau lihat kayak gini, kayaknya mending tetap dihandle sendiri deh. Karena kalau di outsource, biayanya malah nambah 16 juta setiap bulan. Kesimpulan ini benar, kalau asumsinya ya baik gedung, truk, dan mobil lainnya nggak diapa-apain. Bagi pengusaha, kayaknya aneh deh kalau punya aset nggak kepake. Terus dibiarin gitu aja. Kalau di outsource, kan kita jadi nggak butuh truk, mobil, bahkan kantor atau gudang perwakilan di Sumatera, perusahaan logistik yang handle semua sampai ke tempat customer. Baik truk, mobil, bahkan gedungnya, minimal bisa disewain biar dapat tambahan keuntungan. Sementara, kalau kita pakai buat handle logistik sendiri, kan jadi nggak bisa disewain. Dengan kata lain, ada opportunity cost yang harus kita korbanin seandainya logistiknya kita tetap jalanin sendiri. Nah, kalau kasusnya anggap bangunannya bisa disewain 360 juta setahun, truknya disewain masing-masing 5 juta sebulan, sama mobil boxnya bisa disewain masing-masing 3 juta sebulan, jadinya gimana analisanya guys? Anggap deh nggak ada cost lain yang muncul buat sewain aset-aset ini. Gimana nih kira-kira analisanya? Kalau kita mau perhitungin opportunity cost ini, total relevant cost-nya berarti bukan 34 juta. Semua benefit yang jadi nggak bisa kita dapetin. Bisa kita anggap sebagai tambahan cost di biaya bulanan kita. Dalam kasus ini, benefit dari nyewain bangunan sebesar 360 juta setahun atau sekitar 30 juta sebulan. Terus benefit nyewain truk dan mobil yang kalau kita totalin sebesar 10 juta dan 15 juta sebulan, ini semua nggak bisa kita dapetin seandainya kita tetap jalanin sendiri logistiknya. Kita bisa tambahin cost ini ke biaya bulanan kita. Jadi realnya, biaya bulanan kita sebesar 89 juta kalau opportunity cost-nya kita hitung. Nah, jadi yang harus dibandingin sama fee logistik 50 juta sebulan adalah yang 89 juta ini, bukan yang 34 juta. Kalau kita lihat kayak gini, seandainya perusahaan outsource logistiknya ke pihak ketiga, perusahaan dapat tambahan keuntungan sebesar 39 juta sebulan. Dari sisi cost, kira-kira seperti ini guys, kalau kita mau nganalisa keputusan pakai relevant cost. Tapi, kayak waktu saya bilang pas ajarin konsep relevant cost, kadang pas mutusin, yang harus dipertimbangin bukan cuma aspek hitung-hitungan aja. Aspek yang sifatnya bukan hitungan, harus kita pertimbangin juga. Kayak ada sebuah kasus perusahaan furniture yang bernama Ashley Furniture. Produknya mungkin kalian suka lihat di pusat-pusat perbelanjaan furniture. Ashley Furniture ini tetap milih buat handle sendiri logistiknya daripada outsource keluar. Biarpun secara cost, itu lebih nggak nguntungin buat dia. Di tahun 2015, dia sampai punya 800 truk dan nge-hire sekitar 3.000 orang untuk ngurusin transport dan gudangnya. Alasannya cuma satu, karena dia mau ngasih servis dan relasi bagus sama customer-customernya. Dengan di-handle sendiri, schedule delivery dan keamanan barangnya lebih kejamin. Dan emang benar, ini jadi salah satu keunggulan Ashley dibandingin sama kompetitor-kompetitor lainnya. Tapi biarpun dia nggak masalah sama cost-nya, saya yakin waktu Ashley mutusin jalanin sendiri logistiknya, dia tetap pikirin apa yang relevan dan apa yang jadi opportunity cost dia. Dari alasan yang dia kasih, kita bisa prediksi kalau dia memperhitungkan opportunity cost yang nggak bisa didapetin kalau seandainya delivery-nya di outsource keluar, yaitu jaminan schedule delivery. Makanya, dia mutusin buat tetap jalanin sendiri logistiknya. Jadi, dalam berbagai kasus,
Konsep relevan dan opportunity cost ini penting banget buat kita mutusin sesuatu di bisnis kita. Di topik berikutnya, kita bakal lihat lagi kasus bisnis lainnya yang nerapin konsep relevant cost ini. Buat yang mau terus ngikutin, bisa subscribe channel ini ya. Kita bakal terus bahas supaya kalian bisa be simple buat belajar akuntansi dan finance. See you guys!